Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pustasari, NRT 52121 Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dari praktikum sisop tentang dual boot, grup, Lilo. Untuk soal pertama yaitu saya akan menjelaskan boot manager, grup, dan Lilo. Untuk boot manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Bila kita inginkan OS yang kita gunakan dibaca oleh BIOS tanpa menggunakan disk boot, maka kita memerlukan bootloader program yang terinstal pada MBR atau Master Boot Code. Sebagai contoh, kita telah menginstal Windows XP dan ingin menginstal Linux itu, maka secara otomatis bila Linux telah terinstall di hard disk, maka Linux akan membuat pilihan booting untuk multiple boot. Berikutnya, pengertian grup. Pada proses booting, program yang dijalankan pertama kali setelah BIOS selesai adalah grup. Grup singkatan dari Grand Unified Bootloader, yaitu program kerja yang menampilkan pilihan sistem operasi pada saat grup booting sehingga nantinya dapat melakukan multiple boot atau dual boot. Grup sangat berguna apabila kita menginstal lebih dari satu sistem operasi pada satu komputer, misalnya Microsoft Windows 7 dan Linux Ubuntu dalam satu booting. Istilah kerennya adalah dual booting. Biasanya default sistem operasi pada menu grup adalah Linux Ubuntu. Istilah default di sini artinya adalah sistem operasi yang akan dijalankan secara otomatis apabila kita tidak memiliki sistem operasi lain pada daftar menu grup. Grup dapat dikonfigurasi sesuai keinginan, seperti lama suatu grup melakukan booting, pengaturan warna yang digunakan sebagai background dan tulisan pada menu grup, member password pada grup, dan lain-lain. Namun, apabila salah dalam pengeditan, maka saat booting grup tidak akan dapat masuk ke sistem operasi yang tersedia. Peta konfigurasi grup adalah /boot, /group, /menu.lsp. Kemudian untuk penjelasan tentang Lilo. Lilo merupakan bootloader umum untuk semua sistem operasi Linux. Lilo tidak bergantung pada sistem file khusus dan bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan hard disk. Lilo mempunyai kepanjangan Linux Loader adalah loader boot yang dapat digunakan untuk memilih Linux MS-DOS atau OS lain pada saat booting. Lilo ini biasanya digunakan pada mesin Intel compatible dan biasanya terdapat pada distribusi Red Hat dan turunannya. Kita tidak perlu melakukan penginstalan Lilo karena suatu kita menginstal Linux Red Hat dan turunannya, maka Lilo secara otomatis akan ikut terinstall. Pada Lilo juga kita dilakukan konfigurasi seperti itu. Kita juga bisa melakukan pengaturan pada Lilo dengan menggunakan text editor. Dalam pengaturan ini hanya user saja yang bisa melakukan pengaturan, dan tentunya Lilo lebih mudah dibandingkan grup dalam proses pemilihan OS karena perintah-perintahnya harus diketik. Letak konfigurasi Lilo adalah /etc/lilo.1. Kemudian penjelasan untuk nomor 2 yaitu perbedaan konfigurasi antara grup dengan grup 2. Jika memakai grup, kita menggunakan multiple boot akan keluar menu pilihan untuk booting tidak akan semakin kedua saat multiple booting, grup tidak akan keluar pada pilihan grup. Kemudian untuk grup 2 untuk grup kita dapat mengatur secara manual, namun grup 2 sangatlah rumit jika diatur secara manual. Jika ingin mengganti pengaturan pada grup 2, kita harus mengupdate-nya dari internet. Kita dapat membuka grup dengan mengetik perintah atau perintah yaitu spasi /etc/default/. Sedangkan untuk grup 2 kita harus mengetik perintah gedit spasi /boot/group/group.config, maka akan muncul konfigurasi grup 2. Selanjutnya adalah mengaktifkan hidden menu pada grup. Caranya kita masuk ke terminal, kemudian masuk ke nah di sini kita menambahkan tanda pagar untuk menampilkan menu grup saat booting. Kita share.
kemudian kita update grupnya, tekan enter. Setelah ini kita reboot PC kita. Untuk menghidden menu grup, berarti kita harus menghapuskan pagar yang tadi dengan cara yang sama. Kita kasih terminal, masuk ke pagar sebagai supervisor, kemudian kita kasihkan debit, jadi kita hapuskan pagarnya di depan, grup hidden, ini hide out, kemudian kita share, kita update lagi grupnya. Setelah selesai kita reboot lagi PC kita, maka hidden menu pada grup sudah aktif. Berikutnya adalah cara untuk mendownload grup yang ada pada Ubuntu. Kita masuk ke terminal. Kita membuat backup dari grup 2 directory dan file dengan mengetikkan perintah edit /etc/default/group. Kemudian kita ketikkan cp spasi etc default spasi etc lagi plus default group.org. Kemudian kita tekan lagi cp strip f spasi /etc group.base spasi etc group.base.org. Ini kita tekan enter lagi. Ini yang terakhir cp kemudian kita boot.
Setelah membuat backup grup 2, selanjutnya menerima grup tersebut dengan melakukan perintah sudo apt get install apt get grup 2 distribusi. Tekan enter. Ini tekan enter dan ini adalah sudah selesai. Untuk proses selesai, sekarang mengganti nama versi grup di bawah ini disebutkan kita versi grup terus kemudian kita dengan mengetikkan apt get install tekan enter. Terus selesai, kemudian kita update grupnya tekan enter. Kemudian kita menginstal grup. Tapi kita review kita. Proses downgrade sudah selesai. Untuk mengganti bootloader grup menjadi Willow, kita menginstal grup yang lama atau yang sudah terinstall sebelumnya di Windows. Sementara mengetik apt get kemudian kita masuk ke situ user ini. Ya, proses penguninstall sudah selesai. Kemudian untuk menginstal dulu kita ketik apt get install Willow. Tapi Willow.get. Kemudian prosesnya sudah selesai. Dan Willow merupakan bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan oleh penggunanya. Untuk memulai konfigurasi, kita ketik bin /willow kita klik enter. Setelah Willow terinstall, karena Willow merupakan bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan untuk penggunanya,
Untuk memulai konfigurasi kita mengetik /bin /reload passing script har. Kemudian untuk konfigurasi master boot record kita ketik /sbin /reload passing script m /der/sdr. Kemudian untuk melakukan konfigurasi di editor gadget secara manual kita ketik gadget passing /pt /reload .conf. Jadi untuk menyempurnakan proses konfigurasi kita update reload tersebut dengan mengetik /sbin /reload. Kemudian kita restart PC kita. Untuk nomor 6 yaitu penjelasan kode berseri. Pertama, group default yang sama dengan 0. Komen ini menentukan posisi menu entry pada multiple setting yang akan menjadi default ketika proses jual beli. List operation system ada di menu group ketika PC melakukan booting. Angka 0 adalah urutan posisi menu entry. Format ini digunakan seperti format array. Jika kita ingin mengubah posisi, caranya dengan mengganti angka tersebut dengan urutan 0 itu biasanya sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Group hidden sama dengan timeout. Group hidden timeout sama dengan 0. Menu ini menentukan default lama waktu group ketika booting akan diaktifkan. Sehingga dalam jangka waktu tersebut kita bisa memilih operating system yang terinstall dalam komputer kita. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Misalnya default OS ketika booting ialah Ubuntu 18.10. Ketika dalam rentang waktu yang ditentukan kita belum memilih OS, maka PC akan masuk ke Ubuntu 18.10 secara otomatis. Kemudian berikutnya group dan timeout white dengan true. Komen ini terdiri dari dua pilihan, true atau false. Ketika syntax terisi true, maka menu countdown tidak akan muncul atau layarnya itu adalah blank. Namun jika kita ganti dengan false, maka grup akan menunjukkan countdown dan counter akan terlihat selama waktu yang telah ditentukan di grup dan timeout. Kemudian berikutnya grup timeout 10. Komen ini punya arti yang sama seperti grup hidden timeout atau point sama. Spek ini menunjukkan default lama waktu yang disediakan oleh PC jika kita tidak melakukan komen apapun pada saat menu multiple booting. Bedanya ialah menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Ini juga dipengaruhi oleh menu di atasnya. Kemudian berikutnya, komen ini menampilkan deskripsi nama-nama sistem operasi yang PC kita miliki untuk menampilkan di grup menu pada saat booting. Untuk grup CMD-line Linux default atau flash, komen ini berfungsi menyembunyikan proses setelah kita memilih sistem operasi untuk digunakan, atau bisa digunakan untuk mengimport beberapa entry pada baris terakhir Linux. Dan yang terakhir, group CMD-line Linux. Komen ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Untuk mendefault operating system yang akan di-load adalah Windows XP. Untuk mengaturnya, kita buka terminal, kemudian kita ketik kemudian grup defaultnya kita ganti 5. Sebelumnya ketika mereboot, Windows XP itu ada berada di urutan 6. Jika kita konfigurasi, grup default kita tulis 5. Kenapa 5? Karena perhitungan urutan default dimulai dari angka 0, jadi kita tulis 5. Kemudian kita save.
Kemudian kita update grupnya. Jadi kita update grup. Setelah itu kita reboot di kita. Nah, sekarang default OS-nya sudah berganti menjadi Windows XP. Selesai. Untuk mengatur timeout pilihan operating system menjadi 9 detik. Kita dan kita menjadi janji bersama menjadi 9. Jadi kita setelah itu kita update grupnya. Kita update grupnya. Setelah selesai kita reboot PC kita. Kemudian tadi mulainya di angka 9. The highest entry will be achieved as automatically in. Untuk mengatur warna teks menjadi biru dan backgroundnya putih, kita masuki tengah. Kemudian kita ketikkan tinggal jadi +ETC plus D 05 medium 5. Kemudian kita tekan enter. Kemudian di sini kita merubah jadi ya, di sini kita bisa mengganti warna defaultnya menjadi putih biru atau hitam putih. Lalu kita scan. Berikutnya adalah cara untuk memberi background tutorial. Kemudian kita ketikkan basic tapi kemudian tekan enter. Kemudian kita cari
Kita ganti di sini wallpaper. Kemudian kita cek. Kita tulis direktori foto backgroundnya, kemudian kita cek. Kemudian kita upload grupnya. Setelah itu kita reboot buku kita. Berikutnya adalah mengubah start screen dengan menginstal berdua dan mengedit file serta merubah format teks menjadi magenta putih. Kita terminal. Masuk ke file ini. Dan kemudian kita ganti OS kita ganti menjadi magenta. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan posisi password pada grup. Jika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun, maksudnya ialah ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup ditampilkan. Apabila kita ingin mengubah menu tersebut, kita dapat menggunakan command C dahulu dan menginput password, kemudian menekan command C atau E untuk start proses booting agar grup tidak meminta password. Kemudian semua baris di bawah titel. Password yang berada di semua baris di bawah titel. Ketika pemberian password grup diletakkan di semua baris di bawah titel OS, maka user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Menggunakan password bersifat wajib agar user bisa masuk ke partisi OS yang dipilih. Berikutnya, diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris tolong. Password yang ditentukan akan sama seperti file pertama saat kita memilih salah satu sistem operasi. Itu tidak bisa melakukan login dan kita akan diarahkan ke menu utama grup. Jadi akan bisa booting ketika user memasukkan password dengan menekan tombol C. Kemudian, letakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga bisa terbalik di bawah titel. Efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini ialah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, akan muncul dialog meminta password. Password antara menu dan password sistem operasi akan berbeda. Kemudian, nomor berikutnya mengembalikan grup yang berbeda. Ketika melakukan instalasi dua grup dengan Ubuntu terlebih dahulu, kemudian hapus grup Ubuntu yang akan presiden atau tidak terlihat. Di sini akan dijelaskan langkah-langkah bagaimana mengembalikan grup tersebut dan penjelasan lain mengapa grup bisa rusak. Minimal 2 alasan. Langkah-langkah untuk mengembalikan grup. Kita masuk ke Ubuntu dahulu, kemudian masuk ke terminal Ubuntu dengan menekan tombol Shift Alt T.
kemudian menempel hasil konfigurasi. Kemudian angka berikutnya membuka terminal lagi, kemudian mengisi update grup. Setelah grup terupdate, kita harus merestart, maka grup akan kembali. Terus alasan kenapa grup bisa error? Karena tidak didukungnya fitur untuk multi grup. Ketika kita melakukan dual grup, maka grup yang digunakan harus stop agar dapat melakukan dual grup dengan jujur. Penyebab dari alasannya, misalnya proses yang menyebabkan grup dan diganti dengan baru. Kemudian salah memilih harddisk atau salah menginstal lebih dari grup, menginstal lepas dari grup disebabkan karena user memiliki harddisk lebih dari satu dan salah satunya tidak terdapat bootloader. Struktur sistem file yang tidak kompatibel PC disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grup. Kesalahan kompatibilitas sistem file di mana sistem file tidak dapat membaca seluruh sistem file yang membaca pada